Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Ari secara daring. Kali ini Bu Ari meluangkan waktu untuk merekam pembahasan latihan ASPD paket 3. Jadi harapannya kalian sudah mengerjakan paket 3, sudah melihat skornya, lalu kita mulai ke pembahasannya. Bu Ari tidak akan membacakan teksnya ya. Jadi Bu Ari anggap kalian sudah membaca supaya pembahasannya juga menjadi lebih ringkas gitu. Oke, kita mulai dari sekarang ya. Kita lanjut ke nomor 1. Maaf, bukan lanjut, kita mulai ke nomor 1. Nomor 1 yang ditanyakan adalah makna kata isolasi. Oleh karena itu kita harus membuka di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di kamus besar ini ternyata isolasi memiliki arti pemisahan sesuatu, kemudian memencilkan, pemencilan, pengasingan, pengucilan. Ternyata ini artinya sesuai dengan teksnya, ya. Tetapi perlu kalian lihat bahwa di sini teksnya itu membahas tentang pemisahan atau memencilkan pasien yang sakit, cocok dengan arti yang terakhir. Sedangkan arti yang kedua, 3, 4 itu tentang wilayah yang terpencil, arus listrik, kemudian pengelompokan ikan itu tidak sesuai. Maka kita lihat bukan penyekatan, bukan pengelompokan, juga bukan pengurungan. Sehingga jawabannya adalah yang B, pemencilan. Jelas ya anak-anak? Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 adalah tujuan dari penulisan teks. Nah, ini kita harus lihat cocokkan pilihan gandanya dengan jawabannya. Nah, ternyata ya, di dalam teks ini, dalam bacaannya tidak dijelaskan cara mencuci tangan. Cara mencuci tangan itu kan prosedurnya, tidak dijelaskan. Juga tidak dijelaskan 6 langkahnya itu apa saja dari langkah nomor 1 sampai nomor 6. Sehingga jawabannya yang paling tepat adalah yang D. Menyampaikan pentingnya cuci tangan untuk mematikan virus COVID-19. Paham ya yang nomor 2? Lanjut ke nomor 3. Mencari ide pokok. Ide pokok teks tersebut ada pada kalimat utama. Kalimat utama biasanya di awal atau di akhir paragraf. Nah, kebetulan untuk bacaan ini, kalimat utamanya ada di awal paragraf, yaitu pemerintah telah menyiapkan mobil pembelajaran jarak jauh. Otomatis jawabannya adalah yang A. Insya Allah benar semua ya. Lanjut ke nomor 4. Pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut adalah, nah kita harus main cocok-cocokan lagi. Nah di sini kita lihat untuk pilihan A, tidur siang dapat meningkatkan kemampuan mendengarkan seseorang. Apakah betul? Tidak. Di sini bacaannya untuk meningkatkan kemampuan otak memproses informasi yang tidak disadari. Berarti yang nomor A itu bukan. Lanjut. Nah, tidur siang berdampak pada perilaku tidak sadar, tapi dalam bacaannya adalah perilaku sadar. Selain itu, yang C, aktivitas otak ditentukan oleh durasi waktu tidur. Di bacaan tidak dijelaskan durasi waktu tidurnya. Lalu yang D, tidur siang meningkatkan kemampuan otak memproses informasi. Betul nggak? Betul, jawabannya yang D. Donat. Oke, lanjut ya ke nomor 5. Kalimat yang menyatakan hubungan sebab akibat atau kalimat kausalitas ditandai dengan konjungsi karena, sebab, akibat, atau sehingga. Di dalam bacaannya, kalimat nomor 3 sudah ditandai dengan kata karena, kalimat nomor 4 ditandai dengan kata akibatnya. Maka nomor 5 yang menyatakan hubungan sebab akibat adalah nomor 3 dan 4D. Donat. Paham ya nomor 5? Kita lanjut ke nomor 6. Lah, ini di nomor 6 ini biasanya pada bingung karena ada dua jawaban yang mirip. Kalimat yang mewakili keseluruhan isi poster. Nah, kita lihat. Posternya tentang vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 12 sampai 17 tahun. Yang mewakili keseluruhan isi poster yang mana? Kita lihat yang A. Peserta vaksin mendapatkan vaksinnya itu 2 kali. Betul nggak? Betul. Tapi mewakili semua poster tidak? Tidak.
Yang B, wujudkan generasi sehat bebas COVID dengan vaksin. Betul nggak? Betul. Tujuannya vaksinasi COVID itu untuk apa? Untuk mewujudkan generasi yang sehat. Generasinya dari mulai usia berapa ya? Ya dari anak muda sampai orang tua. Kalau yang di poster ini 12 sampai 17 tahun. Tetapi sudah mencakup, sudah diwakili di generasi sehat bebas COVID. Oke, kita tandai yang B sebagai benar. Lalu yang C, vaksinasi COVID dilakukan bagi anak-anak usia 12 sampai 17 tahun. Betul, sesuai dengan fakta di posternya. Tapi apakah mewakili keseluruhan isi posternya? Tujuan posternya ini apa sih? Supaya orang-orang pada vaksin. Kalau udah pada vaksin, pada sehat untuk meminimalisir risiko COVID. Maka C itu benar, tapi yang paling benar adalah yang B, gitu ya. Yang D sudah jelas salah karena tidak mewakili keseluruhan isi poster. Paham ya yang nomor 6? Lanjut ke nomor 7. Situasi yang mungkin muncul dalam masyarakat berkaitan dengan isi teks tersebut. Dalam bacaannya situasinya apa yang muncul? Situasinya HP itu untuk komunikasi dan keperluan lain. Betul. Tetapi hampir setiap orang itu punya HP, termasuk anak-anak. Betul ya. Hanya saja banyak konten negatif untuk anak-anak dan ini berdampak buruk. Dampaknya membuat mereka pasif dan kurang sosialisasi. Berarti apa yang kemungkinan muncul di dalam masyarakat akibat dari situasi ini? Apakah orang tua mengawasi penggunaan HP anaknya? Ya iya, karena tadi ada konten yang negatif. Berarti 1 itu betul. Lalu komunikasi orang tua dan anak menjadi kurang baik. Apakah jadi kurang baik? Ya enggak kan? Tadi smartphone memudahkan komunikasi. Lalu yang nomor 3, orang tua mudah mengendalikan anak di rumah. Yang benar. Kan anak-anak udah mulai kecanduan. Kalian aja kalau HP-nya disita kalian marah kok. Iya enggak? Berarti yang nomor 3 itu salah. Lalu yang 4, anak-anak jadi kurang sosialisasi. Betul enggak? Betul. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang 1 dan 4B. Jelas ya? Kita lanjut ke nomor 8. Kembali lagi kita bertemu dengan ringkasan teks. Ringkasan teks tersebut adalah, ingat, mencari ringkasan adalah dengan ide pokok paragraf 1 digabungkan dengan ide pokok paragraf yang kedua. Paragraf 1 ide pokoknya apa? Makanan siap saji digemari berbagai kalangan. Ide pokok paragraf 2, makanan siap saji berdampak pada kesehatan. Lah, kedua ide pokok ini digabung tapi harus urut, nggak boleh dibalik paragraf 2 dulu baru paragraf 1. Tidak boleh mengurangi salah satu ide pokok, juga nggak boleh nambah-nambahin. Pokoknya wes saklek. Berarti mana jawabannya? Yang C. Paham ya? Lanjut yang nomor 9. Simpulan teks tersebut adalah, bagaimana sih Bu cara mencari simpulan? Cara mencari simpulan yang pertama bisa mencari dengan kata-kata yang ditandai jadi, oleh karena itu, dengan demikian. Kata simpulan biasanya ditandai dengan kata jadi, oleh karena itu, dengan demikian. Kalau nggak ada kalimat yang ada kata-kata seperti itu, gabungkan ide pokok dengan kalimat kesimpulan. Nah, berarti harus mencari ide pokoknya. Kalau sudah ketemu ide pokoknya, bisa kalian mencari sebab dan akibatnya. Sebab dan akibatnya itu nanti digabung jadilah sebuah kesimpulan. Kalau tidak menemukan sebab dan akibatnya, kalian bisa menjawab permasalahan yang ada pada ide pokok. Jadi kalau di ide pokoknya itu muncul sebuah masalah, maka simpulannya adalah menjawab masalahnya. Sekarang di nomor 9 itu munculnya yang mana simpulannya? Ternyata di ide pokoknya itu dibahas bahwa plastik itu awalnya untuk mengurangi limbah kertas. Tapi ternyata awalnya mau mengurangi limbah malah menambah limbah dan mencemari lingkungan. Timbul masalah kan? Ada penyebabnya, lalu ada akibatnya. Akibatnya mencemari lingkungan tadi itu. Penyebabnya adalah limbah plastik ini tadi, mencemari lingkungan. Lalu akibatnya, apakah muncul akibat di dalam teks tersebut?
Nah, ternyata di teks ini ada solusi atau akibatnya, yaitu dengan yaitu dengan membuat casing handphone. Nah, dengan demikian simpulannya kita bisa menggabungkan sebab dan akibat dalam bacaan ini, yaitu jawabannya adalah yang A. Ya, jadi untuk mencari kesimpulan bisa menjawab permasalahan yang ada dalam ide pokok atau menggabungkan sebab akibat yang ada dalam teksnya. Paham ya anak-anak? Lanjut ke nomor 10. Nah, ini kalimat yang menyatakan opini ditunjukkan oleh nomor berapa? Ini masih banyak yang bingung membedakan mana yang fakta dan mana yang opini. Kalian harus paham dulu ciri-ciri fakta ini, harus kalian tanamkan di kepala kalian bahwa kalau fakta itu berdasarkan kenyataan dan objektif. Kenyataannya objektif itu nggak boleh baper, nggak boleh ada unsur-unsur perasaan. Sebab kalau yang opini itu biasanya berdasarkan masing-masing individu, subjektif, kayak gitu loh. Contoh fakta dan opininya adalah Bu Ari mau pinjam salah satu nama dari siswa di kelas 9. Gilang adalah seorang anak laki-laki. Itu fakta atau opini? Fakta, karena kenyataannya dia lahir sebagai laki-laki dan itu objektif. Tapi kalimat itu bisa menjadi opini kalau kalimatnya menjadi Gilang adalah anak laki-laki yang tampan. Lah, tampan itu kan masing-masing individunya itu subjektif. Ya, mungkin menurut Rizka Gilang itu emang tampan, tapi bisa jadi menurut Fernida Gilang itu nggak tampan sama sekali. Nah, itu loh maksudnya ya. Lalu ciri fakta yang kedua, kebenarannya diakui oleh semua orang. Gilang adalah laki-laki, diakui semua orang, mulai dari aktanya, kartu keluarganya, dan sebagainya, itu dia laki-laki. Dan melihat dari penampilannya, semua orang mengakui bahwa dia adalah laki-laki. Nah, tetapi kalau Gilang itu tadi adalah anak yang tampan, hanya sebagian saja yang mengatakan bahwa Gilang tampan. Ya, yang suka Gilang aja. Kalau nggak suka sama Gilang, mungkin nggak akan mengatakan bahwa Gilang itu tampan. Lalu selanjutnya, ciri selanjutnya, bisa dibuktikan, bisa teruji. Lah, udah kelihatan, nek Gilang ki rambutnya cepak, pakai celana, pakai kemeja, nggak pakai rok, sudah jelas berarti Gilang itu adalah terbukti laki-laki. Lalu Gilang adalah anak yang tampan. Mau menguji gimana? Kalau disambingkan dengan opa-opa Korea sana, mungkin pengujiannya akan semakin berbeda sehingga menjadi sesuatu yang relatif tadi itu. Lalu, ciri-ciri fakta selanjutnya, ada data akurat. Ada data akurat dan bisa diukur. Nah, biasanya di situ nanti ada data, hasil penelitian atau angka. Tetapi jangan terpaku bahwa kalau kalimat fakta itu sudah pasti ada angkanya. Belum tentu loh ya. Kalian bisa menggunakan prinsip-prinsip fakta yang lain. Lalu selanjutnya, kalau ciri-ciri opini tadi ya, kebalikannya, belum tentu ada data dan juga fakta yang disampaikan dalam kalimat itu. Lalu ciri-ciri fakta yang nomor 5, pernyataan dari sumber yang terpercaya. Nah, ada sebuah kalimat bisa dikatakan sebagai fakta kalau kalimat itu diutarakan oleh orang yang expert atau ahlinya. Contohnya adalah dokter. Kalimat dokter biasanya kan ilmiah, hasil pengujian, hasil penelitian. Sedangkan untuk opini itu sumbernya belum tentu jelas. Mungkin hanya pendapat pribadi seseorang itu tadi, seperti yang ciri-ciri opini nomor 1 itu tadi. Nah, selain itu kalau opini biasanya di situ ada kata-kata yang relatif. Contoh, Bu Ari pinjam nama Gilang lagi. Gilang adalah anak yang paling tampan. Ada kata paling, itu menunjukkan kerelatifan. Ada kata sifat tampan. Lah kan belum tentu itu. Tampan menurut siapa dulu? Nah, kalau yang tergila-gila pada Gilang akan mengatakan Gilang adalah tampan. Nah, itu adalah opini. Selanjutnya, yang terakhir, ciri-ciri fakta yang terakhir adalah peristiwanya itu sudah terjadi. Nah, kalau opini itu belum tentu terjadi loh. Belum tentu sudah terjadi. Bisa jadi belum terjadi. Nah, kita kembali pada soalnya. Kalimat manakah yang menyatakan opini? Nah, kalian bisa lihat
bahwa di dalam soal itu ada kata-kata kalimat nomor 1 ada kata-kata meringankan beban. Sekarang Bu Ari akan tanya pada kalian, apakah benar program bantuan bagi masyarakat itu meringankan beban ekonomi? Di sisi lain mungkin akan meringankan beban ekonomi bagi masyarakat menengah ke bawah, tapi bisa jadi menjadi sesuatu yang berat karena menambah hutang negara. Bisa jadi juga timbul kecurangan bagi orang-orang yang mengaku-ngaku kalangan bawah. Maka nomor 1 fakta atau opini? Nomor 1 adalah opini. Selanjutnya kalimat nomor 2. Hal ini merupakan angin segar bagi masyarakat. Sekarang Bu Ari mau tanya, apakah benar bantuan bagi masyarakat ini adalah angin segar bagi masyarakat? Ya itu tadi, dianggap benar kalau itu benar-benar angin segar hanya oleh sebagian masyarakat aja. Oleh orang lain tidak dianggap sebagai angin segar. Maka kalimat nomor 2 fakta atau opini? Opini. Nah, sekarang kita lihat kalimat nomor 3. Salah satu program bantuannya itu adalah memberikan bantuan dana 2,4 juta kepada pelaku UMKM. Betul nggak? Betul, karena bisa dibuktikan ada datanya dan akurat dan ada sumber yang terpercaya. Yakinlah 2,4 juta untuk pelaku UMKM se-Indonesia itu pasti melewati lembaga yang teruji. Contohnya bank. Nah kan nggak mungkin juga ke lembaga yang ecek-ecek. Sehingga nomor 3 itu kalimatnya fakta atau opini? Fakta. Lalu yang nomor 4. Tidak semua pelaku UMKM mendapatkan bantuan. Betul, karena ada syaratnya. Kalau tidak memenuhi syarat, maka tidak akan mendapatkan bantuan sebesar itu. Maka nomor 4, fakta atau opini? Fakta. Sehingga dengan demikian, nomor 10 yang menyatakan opini ditunjukkan oleh kalimat nomor 1 dan 2. Ya, ini sebenarnya soalnya mudah, tapi kalian harus paham konsep ciri-ciri fakta dan konsep ciri-ciri opini. Jangan terpaku bahwa kalau fakta itu sudah pasti ada angka datanya. Gitu ya. Ingat lagi ciri-ciri fakta dan ingat lagi ciri-ciri opini. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke nomor 11. Nah, ini ke penggunaan bahasa pada teks. Perbedaan teks 1 dan perbedaan teks 2. Kita lihat istilah-istilah yang digunakan dalam teks 1 itu ada kata vaksin COVID-19. Masih ada hubungannya dengan vaksin, ada istilah vaksinasi. Ada lagi istilah penyakit, ada lagi istilah kekebalan, ada lagi istilah infeksi. Ternyata hal-hal itu tadi berhubungan dengan istilah kesehatan. Sedangkan di teks 2 ada kata sampah, lalu ada TPA, tempat pembuangan akhir, lalu ada daur ulang, lalu ada asap, lalu ada pemulung. Nah, kata-kata di teks 2 ini berhubungan dengan istilah lingkungan. Oleh karena itu jawabannya adalah yang C. Bener semua loh ini, kayaknya kalau salah kebangetan. Oke, lanjut ya. Bisa ke nomor 12. Nah, sekarang pola penyajian kedua teks. Teks 1 dan teks 2. Ketika ada pertanyaan pola penyajian, maka kita tentukan dari yang pertama itu yang dominan muncul, yang paling banyak muncul, dan yang paling pertama diperlihatkan. Kita lihat di teks 1 ada kata adalah, itu menunjukkan kalimat definisi. Kalimat definisi biasanya ada kata adalah, merupakan, ialah, yaitu. Ya kayak gitulah. Tapi kalau teks 2, kita akan menemukan kata karena. Lah itu menunjukkan kalimat hubungan sebab akibat atau kausalitas. Maka yang mana jawabannya? Jawabannya yang D, definisi. Jangan terpaku bacaannya panjang tapi ternyata soalnya mudah ya. Jelas ya? Lanjut ke nomor 13. Bukti watak tokoh Marsha peduli pada lingkungan ditunjukkan oleh kalimat nomor berapa? Bisa lihat ya, kalimat nomor 1 dan kalimat kedua itu Marsha sangat peduli dengan ukuran umur ikan. Nah, sedangkan nelayan itu nggak peduli. Sehingga jawabannya adalah yang 1 dan 2. Ini mudah ya. Lanjut. Nomor 14. Peristiwa yang terdapat pada kutipan cerpen tersebut adalah, peristiwanya apa? Peristiwanya adalah, kita lihat di situ bacaannya, kamu enggak cocok jadi warga kampung sini. Kalah lagi gertak Wanto.
Wanto ini siapa? Nah, baca lagi. Kancil si kurus yang disasar itu. Oh, Wanto ini nyasar gertaknya itu ke si Kancil. Kancil itu dikatain gak cocok gitu. Karena apa? Karena dia berbeda telak dengan Wanto. Terus si Kancil ini berkata, tapi aku kan bukan badut bulik. Nah, berarti di sini ada rasa malu karena si Kancil merasa dirinya adalah badut. Berarti badut itu kan seperti diejek-ejek, dipermalukan ya. Nah, Wanto tadi siapa? Terjawab di sini, Masmu itu kan hanya asal ngomong. Dipertegas di situ. Sehingga apa sih kejadiannya? Kejadiannya adalah Wanto mengejek si Kancil. Diejek karena apa? Kalah lagi karena kalah dalam pertandingan. Jawabannya yang A. Oke, jelas ya yang nomor 14. Masih panjang ini, baru 14 nomor. Oke, selanjutnya nomor 15. Alasan Rendra tidak antusias untuk makan bersama orang tuanya adalah, bisa lihat ya di bacaan yang digarisbawahi Bu Ari di situ, saat makanan sudah tersedia, si Rendra ini teringat dengan para gelandangan di pinggir jalan, para pengemis, orang-orang yang kelaparan. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, jelas semua ya. Mudah ya, ini insya Allah benar semua. Lanjut ke nomor 16. Latar suasana dalam kutipan cerpen tersebut. Nah, ini kalian pasti akan terpakunya pada kata-kata kaok burung gagak yang berseliweran. Nah, sehingga dari bacaan dan pilihan gandanya, kalian pasti akan tertuju ke pilihan A menakutkan dan pilihan C menegangkan. Maka yang pilihan B kita abaikan terlebih dahulu. Tapi untuk menentukan mana yang menakutkan dan mana yang menegangkan, kalian harus bisa membedakan antara takut dan tegang. Takut itu berarti merasa ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Kalau tegang itu terasa terancam, mencekam, berbahaya, dan biasanya ada perselisihannya di situ. Sekarang Bu Ari mau tanya, apakah di nomor 16 ini ada perselisihan? Tidak ada. Nah, apakah di nomor 16 ini ada sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana? Ada. Apa? Pandemi. Pandemi COVID-nya ini mengakibatkan banyak korban jiwa berjatuhan. Digambarkan oleh burung gagak yang berkaok berseliweran. Karena sebentar-sebentar banyak yang meninggal dunia. Nah, oleh karena itu, nomor 16 ini lebih ketakut atau lebih ketegang? Jelas, setelah pembahasan tadi, bacaannya ini lebih kepada suasana takut gitu ya. Apalagi di sini diperjelas oleh temannya si Fitri, nggak usah mikir macam-macam kayak gitu. Oke, jawabannya yang A. Paham ya? Hati-hati antara takut dan tegang, kadang-kadang tidak bisa dibedakan, padahal sebenarnya bisa. Ingat bahwa kalau tegang itu ada sesuatu perselisihan, pertentangan gitu. Paham ya? Lanjut ke nomor 17. Cara pengarang menggambarkan tokohnya itu bagaimana? Nomor 17, karena dalam teks ini pengarang mendeskripsikan dengan paparan kalimat-kalimat, maka jawabannya adalah yang D, dikisahkan langsung oleh pengarang. Jelas ya ini? Nomor 18. Kutipan cerpen tersebut merupakan tahapan alur pengenalan. Cukup jelas ya, ini insya Allah benar semua, nggak usah dibahas panjang lebar. Nomor 19, makna kata jual gigi. Nah, jual gigi ini apa sih? Kalau di kamus, jual gigi itu artinya tertawa keras-keras. Jadi jawabannya yang C, tertawa keras-keras. Oke, paham ya? Nomor 19, tertawa keras-keras. Lanjut, nomor 20. Oke, kita sudah setengah jalan pembahasan paket 3 ini. Amanat yang benar dari kutipan teks cerita tersebut terdapat pada kalimat nomor berapa? Untuk mencari amanat yang tepat, kita garis bawahi beberapa kalimat. Yang pertama, sesuatu yang sangat kuhindari pada masa pandemi ini. Lalu masih ada lagi, kakakku seorang dokter mewanti-wanti supaya tidak berpergian keluar dan hampir setiap malam bercerita tentang pasien COVID. Maka
amanat yang paling benar adalah yang A, 1 dan 2. Jagalah kesehatan dan hindari kerumunan. Nomor 20 mudah ya. Kita lanjut ke nomor 21. Sudut pandang cerita pada teks tersebut adalah. Nah, ini pada paket-paket sebelumnya masih banyak yang sering salah. Maka yang pertama kali harus dilakukan adalah menentukan ada siapa saja tokohnya. Dalam bacaan nomor 21, tokohnya ada siapa saja? Ada si aku, lalu ada si Ivan sahabatku. Nah, aku ini adalah orang pertamanya, betul kan? Nah, tapi siapa yang diceritakan? Apakah menceritakan akunya atau menceritakan Ivan? Ternyata di dalam bacaannya nomor 21 ini lebih fokus menceritakan si Ivan. Dengan demikian sudut pandangnya adalah orang pertama, akunya orang pertama, tetapi pelaku sampingan. Kenapa pelaku sampingan? Karena yang diceritakan adalah si Ivan. Kecuali kalau menceritakan si aku, diriku sendiri, maka aku menjadi pelaku utama. Paham ya cara menganalisisnya? Kita bisa lanjut ke nomor 22. Simpulan penyebab konflik. Kalau mau mencari penyebab konflik, maka harus cari tahu dulu konfliknya. Konfliknya apa? Masalahnya apa? Masalahnya serigalanya itu ketakutan. Nah, penyebabnya si serigala ketakutan ini apa? Karena serigala mendengar suara aneh. Nah, mudah toh. Ternyata jawabannya adalah yang C. Serigala mendengar suara yang aneh di dalam hutan. Jelas ya? Lanjut ke nomor 23. Perbedaan pola pengembangan lagi nih. Pada kutipan cerita tersebut ada kutipan 1 dan kutipan 2. Kita lihat bahwa di kutipan 1 ini menceritakan si domba jantan ini jalan-jalan di padang rumput. Kalimat penjelasnya menggambarkan dan memperjelas kegiatan dia berjalan-jalan. Mulai dari dia melihat ada hutan, kemudian mencari tumbuh-tumbuhan, lalu dia bertemu dengan harimau. Nah, itu adalah garis ceritanya dia. Ceritanya dari awal sampai akhir dia di padang rumput itu dan bertemu dengan hutan. Sedangkan di kutipan yang kedua bisa kalian lihat bahwa kalimat yang pertama menunjukkan bagaimana latar ceritanya. Sehingga jawabannya yang paling tepat adalah yang B. Kutipan satunya pemunculan garis besar cerita dan kutipan keduanya deskripsi latar cerita. Cukup jelas ya yang nomor 23. Kita bisa lanjut ke nomor 24. Nomor 24 adalah perbedaan penggunaan bahasa. Nah, ini juga masih pakai cara cocok-mencocokkan, cocok logi ya, antara pilihan gandanya dengan bacaan antara kutipan 1 dan kutipan kedua. Nah, tapi kalau kamu sudah membacanya dengan teliti dan hati-hati, kamu akan langsung menemukan bahwa di kutipan yang pertama itu menemukan majas yang berbunyi telepon berdering memecah keheningan. Itu adalah majas personifikasi. Kenapa? Emangnya telepon itu bisa mecah keheningan lah? Kan nggak mungkin bisa kan? Itu kan personifikasi, membuat benda mati seolah-olah bisa melakukan tindakan seperti makhluk hidup, seperti manusia. Lalu di kutipan kedua tidak ditemukan majas. Nah kan, nggak ada sama sekali majasnya di kutipan kedua. Berarti jawabannya yang C. Ya, jelas ya anak-anak. Lalu kita bisa lanjut ke nomor 25. Komentar yang tepat terhadap isi teks tersebut yang A. Jelas ya, nggak perlu dibahas panjang lebar, ini kayaknya bener semua kok. 26. Perbaikan penggunaan istilah. Nah, terkontaminasi, dan target. Untuk mengganti kata terkontaminasi dan target supaya lebih tepat, kalian harus milih A, B, C, D-nya itu mana yang maknanya paling cocok di dalam paragraf tersebut. Makna kata yang cocok ya. Kita lihat ya di sini. Ternyata kalau tercemar itu artinya menjadi cemar, rusak, tidak baik lagi. Kalau terpapar itu terkena paparan. Terindikasi itu tanda-tanda. Mana yang paling cocok? Indonesia mulai
tercemar oleh corona. Terus angka capaian bertambah. Apakah capaian? Enggak ya. Indonesia terpapar oleh corona, bisa. Angka polusi bertambah, enggak cocok kalau polusi. Sasaran bertambah, enggak cocok. Yang paling cocok adalah pasien. Maka jawabannya yang D. Jelas ya, yang nomor 26. Kita ke nomor 27. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf. Ingat, ketika akan melengkapi paragraf harus melihat cek kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya supaya ada terjalin ketersinambungan, nyambung, ada kohesi dan koherensi antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Nah, kalian lihat di kalimat pertama itu ada kata-kata anak sehat adalah idaman setiap orang tua. Otomatis nanti titik-titik yang melengkapi kalimat ini akan membahas tentang kesehatan si anak atau orang tuanya. Lalu lihat di kalimat selanjutnya, membahas lagi kesehatan. Nah, berarti yang mana antara A, B, C, dan D yang paling tepat, yang bisa nyambung dengan anak sehat dan juga orang tua adalah yang D. Karena itu setiap orang tua berusaha memberikan yang terbaik bagi anaknya. Sampai di sini paham ya? Oke, ke nomor 28. Urutan kalimat untuk menjadi teks prosedur yang tepat. Nah, ini diurutkan, urutannya yang paling tepat adalah yang B. Ini harus banyak-banyak membaca wawasan karena harus pengetahuan di luar teks kita ya, yang di luar struktur-struktur teks-teks yang kita pelajari. Karena cara bikin jamu itu kayak gimana, cara bikin kayak kemarin hand sanitizer itu caranya gimana. Lah itu adalah pengetahuan tambahan, wawasan yang bisa menjadi soal. Jadi banyak-banyaklah membaca. Oke, lanjut nomor 29. Variasi kata komposisi. Nah, komposisi itu apa sih? Komposisi itu susunan, tata susunan. Maka variasi yang tepat langsung kelihatan jawabannya yang B, susunan. Mudah ya. Nomor 30. Kalimat yang tidak efektif ditunjukkan oleh kalimat nomor berapa? Nah, bisa kita lihat di sini, di kalimat nomor 2 itu ada kata-kata yang sebenarnya nggak perlu untuk dicantumkan. Bumi memiliki segala yang dibutuhkan untuk membentuk sebuah kondisi nyaman. Untuk membentuk sebuah kondisi nyaman, ini sebenarnya dihilangkan aja nggak apa-apa. Karena kalimatnya akan menjadi efisien. Makna kalimatnya juga tidak akan berubah. Akan lebih efektif juga. Sehingga kalimatnya akan menjadi bumi memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan bagi keberadaan makhluk hidup. Itu aja udah cukup. Karena kalimat yang ditandai Bu Ari ini kalimat yang nggak efisien, boros kata juga ya, buang-buang kata gitu. Oke, selanjutnya kalimat nomor berapa lagi? Kalimat nomor 3. Ternyata kalimat nomor 3 itu ada kata sangat panas sekali. Sangat dan sekali itu kan kesinoniman, mirip, artinya sama. Kembali lagi-lagi boros kata, tidak efisien. Sehingga jawabannya adalah yang B, 2 dan 3. Paham ya? Nomor 31. Penggunaan kata yang tidak tepat. Nah, ini berarti hubungannya dengan baku dan tidak baku. Untuk mengecek kata itu baku dan tidak baku, kalian juga bisa loh lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi KBBI itu tidak hanya untuk mencari kata, arti kata, tetapi juga untuk mencari kata baku dan tidak baku. Baca yang teliti dalam nomor 31 ini, kalian akan menemukan kata momen menggunakan huruf T dan kata lembab menggunakan huruf B. Keduanya itu tidak baku. Yang baku adalah momen tanpa huruf T dan lembab dengan huruf P, sehingga jawabannya adalah A. Jelas ya? Lanjut nomor 32. Dua kata bentukan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, nah, kata bentukan itu adalah kata dasar yang mendapatkan imbuhan. Setiap imbuhan memiliki makna kata yang berbeda. Titik-titik untuk melengkapi itu, kalian harus melihat imbuhan mana yang artinya paling tepat. Nah, kalian bisa lihat imbuhan pean
bisa memiliki makna proses terjadinya sesuatu itu untuk kata pembuangan, pemasokan. Jadi proses membuang, proses memasok. Lalu imbuhan me itu bisa melakukan suatu pekerjaan, yaitu membuang. Lalu imbuhan ter itu adalah kondisi yang telah terjadi, terpasok, berarti pasokannya sudah ada. Lalu imbuhan di itu dikenai tindakan dipasok. Contohnya dipasok. Nah, di dalam soal yang diminta itu titik-titiknya yang pertama itu yang artinya proses, dan titik-titik yang kedua diminta itu yang artinya melakukan pekerjaan. Berarti mana yang paling cocok? Yang paling cocok adalah pembuangan dan memasok gitu ya. Hati-hati, beda imbuhan, beda artinya. Nomor 33. Penggunaan kata tewas pada kalimat tersebut tidak tepat karena kata tersebut kenapa sih kok tewas itu tidak tepat? Karena tewas di sini mempunyai makna konotasi. Makna konotasi itu apa? Konotasi adalah makna kata yang menimbulkan nilai rasa. Nah, rasa ini bisa berupa rasa positif, juga bisa berupa makna negatif. Nah, kalau kalimatnya di sini kalian lihat adalah para pejuang kemerdekaan, apakah pantas diberi nilai rasa tewas? Tidak pantas kan? Maka mereka akan lebih pantas diberikan kata gugur. Sehingga tewas itu adalah konotasi negatif dan gugur itu konotasi positif. Maka jawabannya adalah yang A. Kata tewas itu tidak tepat karena berkonotasi negatif. Mosok pejuang kemerdekaan dikatakan tewas, teroris tewas gitu nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Nomor 34. Perbaikan kalimat pertama agar menjadi paragraf yang padu. Nah, perhatikan saat akan memperbaiki kalimat supaya terbentuk keterpaduan, harus lihat makna kalimat nomor 2, 3, dan 4 supaya kalimat 1 nyambung. Ya. Yang mana? Yang B, lingkungan sangat penting bagi kelangsungan makhluk hidup. Kenapa? Kok bisa? Karena kalau misalnya pilihan yang A, kasus kerusakan lingkungan kini semakin memprihatinkan. Tapi yang di kalimat nomor 2, 3, dan 4 itu yang dibahasnya yang apa? Yang tentang makhluk hidup. Memang nomor 3 membahas kerusakan. Betul. Tetapi lebih banyak membahas tentang pentingnya lingkungan ini bagi kelangsungan makhluk hidupnya yang ada manusia, hewan, dan juga tumbuhan gitu. Paham ya? Kemudian lanjut ke nomor 30. Oke, maafin tadi penjelasannya ya. Analisis keterkaitan makna kalimat nomor 1 dengan nomor 2, 3, dan 4. Dianalisis keterkaitannya. Oke. Sekarang di nomor 35. Kalimat tersebut tidak efektif karena apa? Nah, dengan memanfaatkan lahan di belakang rumah, dapat mencoba urban farming. Apa alasannya tidak efektif? Nah, kalian harus tahu prinsip-prinsip kalimat efektif. Syarat kalimat efektif yang pertama itu harus punya subjek dan predikat yang jelas. Yang kedua, subjeknya itu tidak ganda. Ingat Bu Ari selalu jelaskan minimal syarat kalimat itu 1 subjek dan 1 predikat. Nah, maksudnya subjek ganda itu gimana? Jangan diulang-ulang. Saya makan apel dan saya makan jeruk. Sayanya diulang, nggak usah diulang biar efektif. Menjadi saya makan apel dan jeruk. Selanjutnya dikatakan efektif kalau predikatnya tidak didahului kata yang. Contoh kalimatnya adalah lelaki naik motor. Nah, lelaki naik motor itu sudah efektif. Tetapi menjadi tidak efektif jika mendapatkan pemanjangan kalimat dengan kata yang. Lelaki yang menggendong bayi itu naik motor. Ada kata yang kemudian ada panjangnya. Itu menjadi tidak efektif. Nah, tidak efektif tadi itu gara-garanya apa? Karena
boros kata. Ingat bahwa syarat kalimat efektif itu harus hemat kata, efisien, hindari kesinoniman, kata-kata yang mirip artinya, ya, dan perhatikan kata-kata yang maknanya jamak. Lalu, bagaimana kalimat yang nomor 35 ini? Yang bikin tidak efektif itu apanya? Oke, kita cek dulu kelengkapan subjek dan predikatnya ada atau tidak. Oke, di sini maaf Bu Ari ada salah ketik ya di sini. Oke, kita lihat dulu tapi. Dengan memanfaatkan kata lahan di belakang rumah, ada kata dengan, maka menunjukkan bahwa kalimat ini adalah, frasa ini adalah keterangan cara. Keterangan cara, keterangan. Ada SPOK lah, ini adalah keterangan. Tapi keterangan cara. Lalu kata dapat mencoba. Nah, ini harusnya tidak digabung dengan urban farming. Urban farmingnya sendiri. Dapat mencoba itu adalah predikat. Dan urban farmingnya itu adalah objek. Nah, bisa kelihatan di situ ada keterangan, ada predikat, ada objek, tapi tidak ada subjek. Di mana subjeknya? Subjeknya nggak ada. Nah, langsung kelihatan tuh kesalahannya yang membuat tidak efektif. Kesalahannya yang bikin tidak efektif yaitu yang A, tidak bersubjek. Jelas ya, nomor 35. Ini di paket sebelumnya juga muncul, juga sama tentang ketidakefektifannya, kelengkapan struktur subjek dan predikat gitu. Lanjut di nomor 36. Kalimat dengan tanda baca yang tepat. Nah, untuk tanda baca, soal-soal yang berkaitan dengan tanda baca, silakan kalian download PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Cari di Google. Download yang bentuk PDF, kalian bisa buka di HP. Kalau nggak mau buka di HP atau memorinya penuh, silakan beli. Harganya murah, nggak nyampe 30.000. Ya, dan itu akan berguna, bermanfaat sampai kalian besok. Oke, kembali ke soalnya nomor 36. Kalimat dengan tanda baca yang tidak tepat. Kita cek di kalimat nomor 1, itu ada tanda petik tutup untuk kalimat petikan, kalimat langsung. Lalu tanda komanya di luar atau sesudah kata petik. Salah atau benar? Salah. Itu salah. Mengapa? Karena yang benar itu komanya sebelum tanda petik tutup. Selanjutnya, kalimat nomor 2 kita lihat. Boston, cemara, dan tanaman. Salah atau betul? Betul, karena itu perincian. Kalau yang dirinci lebih dari 2, sebelum kata dan harus ada tanda koma. Berarti nomor 2 sudah betul. Selanjutnya, yang nomor 3. Ini ada kalimat langsung lagi, tetapi komanya dahulu ya. Ada kalimat pengiring, koma, spasi, tanda petik. Nah, ini ternyata sudah betul, memang aturannya seperti itu. Berarti nomor 3 itu betul. Yang nomor 4 bagaimana? Yang nomor 4 ternyata setelah kata sekolah itu titik koma. Titik koma, tas, sepatu, dan alat tulis. Salah apa betul? Salah. Seharusnya kalau perincian itu menggunakan apa? Menggunakan titik 2. Berarti jawabannya yang mana? Yang B, kalimat nomor 2 dan 3. Nomor 37, perbaikan penggunaan tanda baca. Nah, ini sebenarnya mudah ya, karena pada pilihan gandanya langsung ada koma-komanya, maka kalian akan melihat tanda komanya. Selain itu, ada keterangan bahwa tanda koma itu dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contohnya, kalau diundang, saya akan datang. Maka kalian akan lihat ya di sini di pilihan jawaban C dan di pilihan jawaban D. Maka pilihan A sama B akan langsung diabaikan. Berarti sekarang kita akan fokus pada penulisan angka rupiahnya. Nah, penulisan bilangan rupiah setelah Rp itu tidak diikuti tanda titik. Berarti yang D salah. Nah, dan tidak diikuti oleh spasi. Maka jawabannya langsung kelihatan yang mana? Yang C. Gitu ya. Nomor 38. Perbaikan ejaan yang benar terdapat pada kalimat nomor berapa? Ejaan lagi ya. Lihat ya, di kalimat atas itu kalimat ejaan yang salah ya.
Lalu yang di garis bawahi Bu Ari itu ya, yang salah-salah. Lah di bawah itu adalah perbaikannya. Nah, kita bahas satu-satu. Nomor 1. Vela membaca buku berjudul Keindahan Alam di Situ Patenggang. Yang salah adalah penulisan di itu seharusnya menggunakan huruf kecil, tetapi dalam perbaikannya sudah benar, D-nya huruf kecil, tetapi alamnya itu malah dikecilin padahal judul. Yang di huruf kecil itu kalau kata depan, di, ke, daripada. Selain itu kalau judul tetap huruf kapital. Nah, berarti nomor 1 perbaikannya tetap salah. Nomor 2, kota Yogyakarta. Karena diikuti nama geografi, kata kota itu harus menggunakan huruf kapital. Yogyakartanya nama geografi juga harus huruf kapital. Betul ya? Lalu yang ketiga, Februari. Salah ya, yang betul Februari dan hurufnya kapital. Nah, nomor 3 ini sudah betul perbaikannya. Lalu nomor 4, Tiara mengoleksi batik Cirebon, batik Pekalongan, batik Solo, batik Yogyakarta, dan batik Madura. Nah, batik itu kan punya berbagai jenis. Jenisnya itu ada batik tulis, batik cap. Nah, kalau batik tulis, batik cap, batik sablon. Nah, itu jenis-jenis batik. Kalau nama jenis itu pakai huruf kecil. Tetapi ini kan ada nama geografi yang tidak bisa disejajarkan dengan nama jenisnya tadi. Maka karena tidak bisa disejajarkan, seharusnya huruf B-nya itu kecil, C-nya tetap gede. Karena itu bukan nama jenis, nggak bisa disejajarkan. Jenis itu kayak gula Jawa, gula batu, gula pasir, nah, minyak goreng, minyak kelapa, minyak sawit, itu jenis-jenisnya. Tetapi kalau ada nama geografi yang tidak bisa disejajarkan, nama geografinya itu tetap dengan huruf kapital, tapi jenisnya itu menggunakan huruf kecil. Nah, nomor 4 ini perbaikannya masih salah ya. Sudah Ibu jelaskan ya, ini ada penjelasannya di bawah ya, penulisannya yang benar kayak gimana. Berarti jawabannya perbaikan yang benar ada di nomor berapa? Di kalimat nomor 2 dan 3. Nah, ini di Puebi ada semua, jadi kalian harus sering-sering baca Puebi. Seperti dalam pelajaran biologi ini banyak hafalannya kalau Puebi, tanda baca, koma, ejaan, banyak sekali. Nomor 39. Ejaan lagi. Alasan kesalahan penggunaan ejaan pada kalimat tersebut adalah seharusnya saudara menaati prokes saat memakai masker. Nah, kata saudara ini menunjukkan apa sih? Ternyata kata saudara ini menunjukkan sapaan. Nah, di dalam Puebi dijelaskan bahwa kalau sapaan itu harus ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, silakan Bapak menuju ke kasir. Nah, kata bapaknya itu tadi adalah sapaan. Maka dia harus menggunakan huruf kapital. Tetapi kalau kalimatnya seperti ini, saya bertemu seorang bapak. Itu bapaknya bukan sapaan, maka bapaknya huruf kecil. Apa kabar Bapak? Nah, bapaknya itu sapaan, maka harus menggunakan huruf besar. Nah, sama dengan kasusnya ini adalah seharusnya saudara menaati prokes. Berarti saudaranya di sini adalah sapaan. Sehingga jawabannya adalah yang A, kata saudara seharusnya diawali dengan huruf kapital karena sapaan. Nomor terakhir, nomor 40 itu mencermati tabel. Paragraf yang paling sesuai adalah yang D. Cukup jelas ya, karena ini mencocokkan tabelnya dengan pendeskripsian pada paragraf di pilihan gandanya. Oke, alhamdulillah pembahasan nomor 1 sampai nomor 40 latihan ASPD sudah selesai. Semoga penjelasan dari Bu Ari bisa memberikan pencerahan untuk kalian mengerjakan soal persiapan PPAD besok pagi. Nah, mohon maaf Bu Ari baru bisa membuat pembahasan untuk paket 3. Untuk paket 4, 5, dan 6-nya ditunggu ya. Nah, karena sudah berakhir pembahasannya, Bu Ari minta maaf kalau masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam
pembuatan pembahasan ini. Apabila masih ada yang mau ditanyakan dengan Bu Ari terkait soal-soal PPAD, silakan bisa WA langsung ke Bu Ari. Kalau misalnya Bu Ari slow respon karena lagi megang titik akhtar, mohon maaf ya, tapi insya Allah akan Bu Ari balas. Kalau misalnya memang mendesak, boleh kok telepon Bu Ari, nggak apa-apa. Insya Allah Bu Ari juga bubuknya malam, jadi mungkin akan membalas WA kalian malam. Oke? Begitu dulu dari Bu Ari ya. Karena sudah selesai, Bu Ari akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.